Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Rizky Swandi dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana oleh dosen Ibu Prof. Dr. Heni Nuraini, SHMH, dan asistennya itu Dr. M. Randy Ariyandi, SHMH. Mengenai bab 2 yaitu tindakan pidana atau strafbar fait atau delicts. Dari istilah tindak pidana, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yaitu, satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP, tindak pidana. Yang kedua itu, sebuah instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP, tindak pidana. Yang ketiga itu, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang TP Ekonomi. Yaitu yang kedua itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang TP Narkotika. Adapun pengertian tindak pidana yaitu merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan kejahatan. Dilihat dari sisi terdiri dari perbuatan pidana atau criminal acts, pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Unsur melawan hukum, unsur yang lain menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektifnya yaitu kesenjangan atau dolus, yaitu kealpaan atau culpa, niat atau forenemen, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas, yang terdiri dari bagian delik dan elemen. Bagian delik yaitu meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntutan umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang elemennya yaitu meliputi tidak terdapat dalam rumusan delik hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan dan harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tuduhan dari segala tuntutan hukum. Adapun teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Kedua itu hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur yang serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana meliputi yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua itu manusia dan koperasi untuk tindak pidana umum atau khusus. Adapun jenis-jenis tindak pidana yaitu menurut KUHP, yang ke-1 kejahatan terdapat pada buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Itu yang kedua pelanggaran terdapat buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP.
Perbedaan kejahatan dan pelanggarannya menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan delik hukum dan pelanggaran delik undang-undang. Menurut doktrin, delik formil dan delik material. Delik komisionis atau delik omnisionis, delik komisionis per omnisionis komisa. Yang ketiga itu delik dolus atau delik culpa. Yang keempat itu delik tunggal atau delik berganda. Yang kelima itu delik aduan atau bukan delik aduan. Yang keenam itu delik politik dan delik umum. Yang ketujuh itu delik khusus dan delik umum.